Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Fatimah Zahra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang instrumen keuangan, kas, dan piutang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Jadi, apa sih sebenarnya instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan menurut Sistem Akuntansi Instansi atau SAI nomor 32 dan 39 didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu ekuitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sedangkan dalam standar akuntansi keuangan itu terdapat 3 standar yang mengatur tentang instrumen keuangan, yaitu PSAK nomor 50, PSAK nomor 55, dan PSAK nomor 60. Nah, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dan jenis dari instrumen keuangan. Jadi, apa saja sih klasifikasi dan jenisnya? Nah, yang pertama itu ada aset keuangan. Yang kedua ada liabilitas. Ketiga, instrumen kas. Keempat, instrumen derivatif. Dan yang kelima, instrumen lindung nilai. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Penyajian instrumen keuangan ini diatur dalam PSAK nomor 50 revisi 2010. Sedangkan pengungkapan instrumen keuangan diatur dalam PSAK nomor 60, di mana memungkinkan pengguna untuk pengevaluasi, mengetahui jenis dan juga risiko dari signifikasi instrumen keuangan atas kinerja dan juga posisi keuangan entitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aset keuangan. Bentuk aset keuangan itu sendiri ada 4. Yang pertama, investasi dipegang hingga jatuh tempo. Yang kedua, piutang. Yang ketiga, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang terakhir, aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Selanjutnya ada reklasifikasi aset keuangan. Ini terjadi jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai penurunan nilai aset keuangan. Aset keuangan mengalami penurunan apabila nilai tercatat diamortisasi lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali. Selanjutnya mengenai penghentian pengakuan aset. Entitas akan menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai kas. Kas merupakan aktiva lancar yang merupakan media pertukaran standar, dasar pengukuran, dan akuntansi untuk pos-pos lainnya. Selanjutnya yaitu pelaporan kas. Nah, dalam pelaporan kas ini ada beberapa masalah yang sering dihadapi. Yang pertama, ekuivalen kas. Yang kedua, kas yang dibatasi. Dan yang ketiga, overdraft bank. Selanjutnya, bentuk pengendalian kas. Ada beberapa bentuk pengendalian kas. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran. Yang kedua, penggunaan lemari besi. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. 5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan kas. Kas di dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar diurutkan paling atas. Sedangkan kas menurut IFRS justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah. Untuk kas yang dibatasi penggunaannya ini disajikan sesuai tujuan penggunaan kas tersebut. Aset non-lancar jika kas jangka panjang. Aset lancar jika dalam jangka pendek. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu piutang. Piutang merupakan klaim atas uang, barang,
ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Pengakuan piutang usaha itu ada 3. Yang pertama, diskon dagang, kedua, diskon tunai, dan yang ketiga, tidak ada pengakuan terhadap unsur harga. Selanjutnya, penurunan nilai piutang. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai piutang. Yang pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, negosiasi kembali dari kebijakan piutang. Yang keempat, penurunan estimasi arus kas di masa depan. Lalu yang terakhir, penurunan estimasi arus kas di masa depan. Terakhir dari piutang yaitu penyajian dan analisis. Yang pertama, memisahkan semua jenis piutang perusahaan. Yang kedua, menjamin akun penilaian dapat secara tepat mengoffset akun piutang yang terkait dengan piutang. Yang ketiga, menentukan piutang yang telah diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar. Lalu yang terakhir, mengungkapkan setiap adanya kontingensi kerugian pada piutang. Sekian dari saya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.